Halo, jumpa lagi dalam Sapaan Berkat Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segala penyertaan-Mu bagi kami semua. Ada kesehatan, ada kekuatan yang kami percaya Tuhan yang mengaruniakan itu bagi kami semua sampai saat ini. Kami butuh Engkau Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus ketika kami akan belajar lagi daripada sabda-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bacaan kita pada kesempatan ini bicara tentang rencana. Artinya sebagai manusia selama ia hidup pasti dia punya rencana. Selama ia hidup. Itu dalam ukuran normal. Tentu kalau tidak normal, mereka yang mengalami gangguan psikis dan lain-lain tentu tidak ada lagi rencana. Dan pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Yakobus, Rasul Yakobus pada kesempatan ini mau mengingatkan kita ketika kita membuat rencana dalam kehidupan kita, harus menempatkan Tuhan di dalam rencana itu. Artinya, apapun yang kita rencanakan, tentu rencana yang berkenan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab tidak semua rencana kita sebagai manusia berkenan kepada Tuhan. Artinya ketika kita merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, tentu itu bukan rencana yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu ketika kita melakukan semua rencana, kita tempatkan Tuhan di dalam rencana itu. Dan dalam bacaan kesempatan ini Rasul Yakobus mau mengangkat dunia perdagangan. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini mau mengatakan bahwa rencana kita manusia sempurna. Kita merencanakannya pasti akan terjadi seperti itu. Tapi dalam kenyataan kita tahu bersama tidaklah demikian, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah itu. Sebab dalam rencana kita, dari 100% rencana kita, mungkin hanya 2 atau 3% yang terjadi. Selebihnya belum atau tidak terjadi. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam rencana kita. Selanjutnya, ketika Rasul Yakobus mengangkat bicara soal rencana untuk menempatkan Tuhan di dalam rencana itu, karena dia memendingkan kehidupan kita sebagai manusia seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mau mengatakan kita sebagai manusia bersifat fana.
kita ada di hari ini, siapa yang dapat menjamin kita sebagai manusia bahwa kita ada di hari besok kecuali Tuhan. Karena itu ketika dia bicara soal rencana, ada beberapa hal yang ia sampaikan kepada kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Itu artinya hidup dulu yang dalam kehendak Tuhan, baru dalam rencana-rencana kita melakukannya. Lebih daripada itu, Rasul Yakobus mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai manusia, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, apalagi kesombongan atau kecongkakan kita. Dan menurut Rasul Yakobus, itu adalah satu tindakan yang salah. Dan pada ayat yang terakhir, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mau mengatakan bahwa betapa penting perbuatan kita sebagai manusia. Mungkin kita hebat dalam cara berpikir untuk merencanakan, mungkin kita hebat untuk berkata-kata dan seterusnya. Tetapi pada giliran kita mau melakukan itu, kita tidak mampu melakukan atau kita enggan melakukan sesuatu hal yang disebut perbuatan yang baik, tentu tidak ada faedahnya bagi kita. Karena itu Rasul Yakobus disebut juga Rasul Perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu biarlah firman Tuhan pada saat ini akan menjadi berkat dan membawa berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dan terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah belajar firman-Mu saat ini. Kami tidak mampu melakukannya kecuali Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus memotivasi kami semua untuk melakukannya, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Ini pengharapan kami, memohon kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.